Polisi dibantu TNI dan personil Kecamatan Tambak Sari menggerebek arena judi burung dara di kawasan Peloso Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu petang. Penggerebekan ini merupakan respon dari laporan masyarakat yang resah dengan perjudian burung dara. Tim gabungan langsung mendatangi lokasi yang kerap dijadikan arena judi burung dan merobohkan sangkar burung dara. Dari kejadian tersebut, polisi mengamankan 3 orang penjudi serta sejumlah barang bukti berupa alat perjudian dan 5 unit sepeda motor. Jadi ada informasi dari masyarakat terkait dengan judi burung dara di wilayah Peloso Tambak Sari. Kita bersama 3 pilar, ada Bu Camat, dan Ramil, kemudian dari Satpol, kita grebek dan kita amankan 3 orang yang membawa barang bukti, baik berupa uang maupun barang bukti lainnya, dan juga kita robohkan pakupon. Untuk kepentingan penyidikan, para penjudi menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tambak Sari. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Narkotika terkait legalisasi ganja medis. Salah satu pertimbangan hakim adalah belum adanya pengkajian dan penelitian ganja medis secara komprehensif. Dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Narkotika yang digelar secara virtual, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan. Mahkamah Konstitusi menyatakan ganja medis tetap tidak boleh digunakan untuk alasan kesehatan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut ganja memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain itu, MK juga menyebut hingga saat ini belum ada bukti pengkajian dan penelitian ganja untuk medis secara komprehensif. Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon 5 dan pemohon 6 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Putusan MK yang menolak legalisasi ganja meski untuk keperluan medis ini pun disambut baik Badan Narkotika Nasional atau BNN. Pasalnya, berdasarkan data BNN dan Badan Pusat Statistik, penyalahgunaan narkotika terbesar di Indonesia adalah jenis ganja. Sebanyak 41,6% pengguna ganja diketahui melakukan pelanggaran hukum, sehingga BNN menilai legalisasi ganja untuk medis akan rentan disalahgunakan. Namun yang paling penting, karena drug users yang terbanyak di Indonesia adalah pengguna ganja. Kita lindungi generasi ini karena apabila orang menggunakan ganja, dia juga akan mencoba. Jadi hasil penelitian dia akan memakai barang-barang yang lain. Dan ini saya sependapat dengan yang sudah diputuskan. Permohonan uji materi terkait ganja medis ini dilayangkan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Naflah Murhayati. Ketiganya adalah ibu dari anak penderita cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Wacana penggunaan ganja medis untuk kesehatan ini sempat menjadi perhatian publik karena aksi para pemohon di Car Free Day. Aksi viral itu juga menuai perhatian banyak pihak, salah satunya Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI Ma'ruf Amin yang meminta agar MUI membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan. Di Asia, Thailand menjadi negara pertama yang melegalisasi ganja sejak Juni lalu. Pemerintah Thailand berharap mendapat keuntungan dari hasil ganja untuk pengobatan dan kesenangan atau rekreasi. Meski legal, namun menurut hukum Thailand, ganja yang boleh dikonsumsi harus mengandung kurang dari 0,2% tetrahidrokannabinol atau senyawa yang bisa membuat mabuk.
Aturan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan juga sudah diberlakukan di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Namun ternyata hingga hari ini masih banyak calon penumpang yang belum mengetahui aturan ini dan batal berangkat. Sejak 17 Juli 2022, pemerintah kembali memperketat syarat perjalanan. Vaksin COVID-19 dosis 3 atau booster menjadi syarat wajib untuk berpergian dengan perjalanan darat. Aturan ini pun juga diberlakukan di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Meski hampir sepekan berlaku, namun ternyata masih banyak calon penumpang yang belum mengetahui aturan ini. Alhasil banyak calon penumpang yang gagal berangkat karena belum vaksin booster dan juga tidak membawa surat antigen maupun PCR. Nah, kebetulan di terminal kita ini kita ada yang namanya pos checkpoint. Nah, ketika penumpang sudah membeli tiket, itu diwajibkan melalui checkpoint tersebut untuk pendataan penumpang, manifest penumpang. Nah, di situ petugas kami akan menanyakan persyaratan perjalanan, termasuk jadi dari penumpang tersebut harus menyerahkan tiketnya, berikut dengan KTP-nya. Terus ditunjukkan bukti vaksinasinya. Kalau misalkan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan surat edaran Satgas Covid tadi, itu kita... Pemerintah mewajibkan syarat vaksinasi booster COVID-19 untuk masyarakat yang beraktivitas di fasilitas umum mulai minggu kemarin. Untuk mengetahui syarat booster di perjalanan darat menggunakan bus, sudah bersama kami Nasta Syafrina di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Dan juga ada Dwi Widya mengenai aktivitas vaksin booster di kantor DPRD Bali. Kita pertama ke Nasta terlebih dahulu. Selamat siang Nasta, ada berapa penumpang yang gagal berangkat di sana dan apakah didirikan pos untuk warga bisa vaksin? Ya, selamat siang Wilson dan juga Arlista. Sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2022 menyebutkan bahwa untuk perjalanan antar kota dan juga antar provinsi ini diwajibkan untuk mereka yang sudah melakukan vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga. Nah, salah satunya yaitu yang ada di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini sudah per tanggal 17 Juli 2022 ini sudah menerapkan sistem tersebut, yaitu penggunanya ini diwajibkan merupakan mereka yang sudah vaksinasi booster ataupun juga dosis ketiga. Sehingga alhasil ini banyak sekali masyarakat ataupun juga calon penumpang ini tidak mengetahui dan mereka gagal untuk berangkat ke kota tujuannya. Dapat kami informasikan juga untuk hal ini pihak Terminal Pulau Gebang juga sudah memasang banner ataupun juga pemberitahuan melalui televisi ataupun juga pada saat di pos checkpoint ini. Namun ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sehingga mereka minta untuk dikembalikan tiketnya ataupun juga sebaliknya. Dapat kami informasikan juga kepada Wilson dan juga Arlista untuk syarat booster ini juga walaupun masyarakat masih melakukan vaksinasi dosis kedua, mereka masih tetap bisa melakukan perjalanan, namun mereka harus menyertakan surat tes negatif antigen yang berlaku 1x24 jam. Dan kemudian untuk anak-anak, apabila mereka berumur di bawah 6 tahun ini masih diperbolehkan untuk menaiki bus, baik itu Damri ataupun juga yang lainnya. Namun juga itu mereka harus tetap didampingi dengan orang tuanya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi, yang ada di kawasan Bali sudah bersama dengan rekan kami yaitu Dwi Widya. Silakan Dwi Widya. Baik, terima kasih Nasta. Pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari tempat vaksinasi berlokasi di kantor DPRD Bali, di mana saat ini sedang berlangsung vaksinasi serentak dosis 1, 2, dan juga booster. Bertempat di kantor DPRD Bali, dan dapat kami informasikan untuk kegiatan di sini ini berlangsung setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Dosis yang disediakan untuk perharinya, jadi untuk acara hari ini akan dilayani kurang lebih 100 warga yang mendapatkan vaksin dosis 1, 2, maupun 3. Dan untuk alurnya sendiri, para warga akan melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian untuk registrasi akan diminta untuk syarat-syaratnya diantaranya membawa KTP dan surat vaksin kedua. Sebelumnya kemudian harus berusia 18 tahun ke atas atau lansia. Setelah melakukan registrasi, warga diharapkan untuk screening, injeksi, dan juga melakukan observasi. Kemudian peserta untuk kita mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggapan dari peserta vaksin ataupun warga yang sudah vaksinasi booster. Saat ini kita akan menghampiri satu orang. Selamat siang Kak. Siang. Dengan siapa? Karima. Dengan Karima. Karima,
Kenapa baru vaksinasi booster sekarang? Karena dari kemarin belum sempat dan sekarang udah jadi syarat perjalanan untuk terbang, jadi semakin merasa dibutuhkan. Baik, tentunya booster ini sangat diperlukan sekali ya, apalagi untuk berpergian juga. Terima kasih Kak Rimah. Dan tentunya pemirsa, dengan gencarnya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Provinsi Bali ini, kita berharap bersama semoga ini bisa terus terkendali kasus COVID-19 dengan angkanya juga semakin standar seperti itu. Dan kami informasikan juga untuk pandemi ini, tentunya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Sekian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Dwi Widya langsung dari DPRD Bali, dan sebelumnya ada rekan kami Nasta Syafrina di Pulau Gebang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemerintah menanggung biaya persalinan bagi ibu hamil yang memenuhi kriteria fakir, miskin, dan orang tidak mampu. Kebijakan ini dibuat untuk mencegah kematian ibu dan bayi di Indonesia. Bagi ibu-ibu hamil yang masuk dalam kriteria fakir, miskin, dan orang tidak mampu, kini tidak perlu khawatir memikirkan biaya persalinan. Pasalnya, kini biayanya ditanggung oleh pemerintah. Aturan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui program jaminan persalinan atau JAMPersal. Dalam program tersebut, masyarakat yang berhak menerima manfaat adalah mereka yang memenuhi kriteria fakir, miskin, dan orang tidak mampu. Selain itu, JAMPersal juga ditujukan untuk masyarakat yang tidak memiliki program jaminan kesehatan nasional. Aturan ini ditujukan untuk mencegah kematian ibu dan bayi di Indonesia. Adapun Inpres tersebut juga berisi perintah kepada beberapa menteri, di antaranya Menteri Kesehatan, Direksi BPJS Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Sosial. Peraturan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan Inpres, yaitu pada tanggal 12 Juli 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Klinik Kesehatan Madinah meningkatkan kesiapan dalam menanggapi kekhawatiran atau kegawat daruratan pasca puncak haji. Kondisi fisik jemaah yang terkuras khususnya lansia menjadi perhatian utama tim kesehatan. Seluruh tenaga kesehatan daerah kerja Madinah telah menempati posnya masing-masing. Setelah sempat diperbantukan di Mekah dan Bandara King Abdul Aziz Jeddah, kini tim kesehatan Madinah siap melayani jemaah gelombang kedua. Tidak jauh berbeda dengan gelombang pertama, tim kesehatan selalu mengimbau jemaah agar terhindar dari dehidrasi dan tidak memforsir ibadah sunnah. Khusus jemaah berstatus risiko tinggi akan mendapat layanan medical check-up. Dan kita ketahui juga suhu di Madinah ternyata juga masih panas. Kita kembali ke sini ternyata masih panas. Maka kita dalam pasca Arbusna ini kita yang pertama perkuat layanan kegawat daruratan, di mana dalam tim nanti kita tetap sama, kita ada tim jaga itu dokter umum, juga ada dokter spesialis. Terus yang kedua kita juga perkuat, kita nanti ada layanan untuk NCU jamaah risti. Di sini untuk jamaah risti ini kita memastikan jamaah risti itu terkontrol. Bagi jemaah yang masih mendapatkan perawatan sementara, kloternya telah pulang, maka dapat diberangkatkan melalui tanazul. Tidak hanya rawat jalan di klinik, tim kesehatan juga akan kembali bersiaga di sejumlah lokasi krusial seperti kawasan Masjid Nabawi dan penginapan jemaah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan perluasan Pelabuhan Udara Internasional Komodo Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Perluasan pelabuhan udara ini merupakan upaya untuk peningkatan infrastruktur Labuan Bajo sebagai destinasi favorit wisata dunia. Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo telah diperluas. Presiden Jokowi meresmikan perluasan bandara yang terletak di Manggarai Barat ini pada Kamis pagi. Meski telah diperluas, Jokowi menilai belum maksimal sehingga masih mungkin untuk dikembangkan lagi sehingga bisa menampung pesawat-pesawat langsung dari mancanegara. Menurut Jokowi, konektivitas seperti ini penting agar Labuan Bajo dikenal lebih luas oleh turis lokal maupun mancanegara.
Apalagi Labuan Bajo menyimpan potensi kekayaan alam yang luar biasa sebagai destinasi wisata. Terminal sudah diperlebar, masih kurang ya diperlebar lagi. Kalau nanti semakin penuh ya harus diperluas lagi. Kemudian tadi Menteri Perhubungan menyampaikan runway-nya masih kurang. Kalau ditambah 100 meter sudah wide body bisa masuk. Ya tambah. Kalau nggak bisa tahun ini, maksimal tahun depan harus. Kita harapkan dengan tambahnya turis baik dari mancanegara maupun wisatawan Nusantara, Labuan Bajo menjadi semakin dikenal dan yang paling penting bisa mensejahterakan masyarakat kita, utamanya khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Seorang pelajar asal Papua jatuh ke dalam jurang sedalam 30 meter. Ainu Siang akan segera kembali usai jeda.